Halo Sobat Sound, bertemu lagi bersama saya Om Anto dan sekarang saya sudah ada di Gias 2024, tepatnya di booth Hyundai Motor Indonesia. Oke, dan di samping saya udah pada tahu dong ini mobil apa. Nah, ini adalah Hyundai Kona Electric yang paling baru. Nah, kalau di Indonesia ini menjadi generasi yang kedua ya. Dan ini Hyundai Kona Electric 2024 yang sudah full major change. Jadi udah berubah bodinya, udah berubah interiornya, dan juga motor listrik ini pasti lebih sempurna lagi. Ya, oke. Kita kulik satu-satu ya, apa aja sih keunggulan dari Hyundai Kona Electric 2024 ini. Oke. Pertama eksteriornya ya. Desainnya sudah streamline. Ya, dan ini udah full LED dengan headlamp di posisi bumper sebelah kiri dan kanan. Ya, proyektornya bersusun dengan floating LED, serta Hyundai menjulukinya sebagai Pixel Seamless Horizon Lamp. Nah, dan ini desainnya lebih mewah dibanding yang sebelumnya. Ya, di depan ada port charger, ya sudah fast charging dengan CCS2. Oke. Nah, lanjut ke over fender. Ya, dia tarikan garisnya nih nggak terlalu kaku ya gitu. Jadi ini mobil memang diposisikan sebagai medium SUV ya. Kalau dimensinya ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan generasi sebelumnya ya. Lalu ground clearance dia 155 mm dengan ban 17 inch. Nah, desain peleknya ini yang menjadi ciri khas Hyundai nih. Kita bisa temui desain seperti ini di Ioniq 5, Ioniq 6, di Palisade juga mirip seperti ini nih. Ini coraknya PAL 5 tapi dengan ada desain heksagonal juga ya, gitu. Dengan ban 235, 45, ring 19. Oke. Belakangnya juga sama. Lanjut ke bodi samping ya. Ini adalah varian yang paling tinggi nih, ya paling tinggi. Jadi Hyundai Kona Electric ini ya diluncurkan pada Gias 2024 ini dalam beberapa varian. Ya, salah satu di samping saya ini adalah varian yang Prime Long Range ya. Jadi dia two-tone ya. Ini ada metallic white juga dipadu solid black nih di atapnya ya. Lalu dilengkapi roof rail dan ada panoramic roof. Wow, oke. Lanjut ke bodi samping ya. Ini desainnya patah-patah tapi dia nggak terkesan kaku ya. Justru dia terkesan streamline nih. Kita bisa lihat dari tarikan garis ujung bodi sampai ke bodi samping ya. Ini garis tengah bodi juga naik ke atas. Oke, lanjut ke pilar C. Ya, jadi dia kelihatannya melandai tapi sebenarnya nggak terlalu landai ya. Nah, benefitnya adalah dia bisa menghasilkan kabin yang spacious ya, karena poin plus dari Hyundai Kona Electric terbaru ini adalah kabin yang spacious, kabin yang lega. Nanti kita buktikan ya. Oke. Ini seperti di video sebelumnya, saya udah membahas ini yang menjadi ciri khas nih. Jadi seolah huruf X ya. Gitu. Ini tarikan garisnya naik ke atas gitu ya. Tarikan garis bodi dari depan sampai belakang menyambung ke lampu LED. Ya, ini lampu senjanya. Jadi memanjang dari bodi kiri bagian belakang, lalu melintas pintu bagasi sampai dengan bodi kanan bagian belakang. Nah, tail lamp atau lampu belakang posisinya di bumper dan dia bersusun nih. Ya, bersusun dengan desain yang heksagonal ya. Tapi tetap pas sih kalau menurut saya dengan tarikan garis bodinya. Begitu. Kemudian di bagian belakang nih yang saya suka, ini simple banget, nggak terlalu banyak emblem ya, hanya logo Hyundai dan tulisan Kona ya, hurufnya dijarangin nih, H-K-O-N-A. Oke, gitu. Dan lalu semua sensor reflective lamp semua ada di belakang ini, dan dia menandakan kalau ini adalah electric vehicle, disematkan emblem tulisan electric di bagian kanan paling bawah pintu bagasi. Sekarang kita bahas kabin depannya nih. Oke, saya sesuaikan dulu ya tempat duduknya. Ini pengaturannya sudah elektrik ya, maju mundur, naik turun ya, terus direbahkan juga. Saya sesuaikan posisi duduk saya.
Lalu posisi setir. Nah, ini saya sesuaikan nih. Ini sudah tilt. Tuh. Sudah teleskopik juga. Wih, mantap ya. Nah, Hyundai udah memenuhi janji mereka untuk mengumumkan harga resmi ya di angka 500 jutaan. Nah, ini sih kalau 500 juta ya dengan fitur selengkap ini sih rasanya sih worth it banget ya. Oke. Lalu setir pas genggamannya. Yang paling mengesankan buat saya ada visibilitas ya. Jadi pandangan ke depan nih bener-bener luas banget. Ya, sudah gitu setirnya enak digenggam. Joknya ergonomis banget nih. Ya, jadi bagian kiri kanan jok ini bener-bener kayak menopang badan saya nih. Ya, jadi tinggi saya 170 cm, berat badan saya 90 kg. Ya, ini headroom nih masih cukup. Legroom juga masih lega. Ada 2 layar yang memanjang namun tidak memanjang flat gitu, jadi ada agak cekung ya, agak cekung ke dalam gitu. Jadi ini driver oriented nih ya, layar monitornya ini nih. Kalau yang tengah ini layar monitor untuk MID. Begitu kita tekan tombol EV start stop ya, langsung ada tulisan ready. Nah, tulisan ready ini cukup besar nih gitu. Kalau di mobil elektrik yang lain kan tulisan ready-nya kadang kecil banget, nggak kelihatan. Nah, ini cukup besar, ready gitu. Sudah begitu di layar yang tengah ini yang menjadi instrumen cluster atau multi information display, dia juga menampilkan sudut pandang untuk kita parkir, untuk kita belok atau mundur juga dia langsung ditampilkan nih di layar bulat kiri atau kanannya gitu. Sementara layar tengah ini untuk infotainment ya, untuk audio, pengaturan AC sekaligus driving mode juga bisa diatur di sini. Begitu. Dan driving mode ini bisa digerakkan memakai knob yang ada di tengah nih. Gitu. Oke, kita lanjut dari layar dulu. Layar persis di bawahnya ada kisi AC. Lalu ini masih ada tombol-tombol untuk media ya. Untuk audio ya, untuk tombol volume juga sudah ada. Lanjut ke bawahnya, ini ada layar digital AC ya. Di kiri kanannya juga masih ada tombol untuk mematikan, untuk mengatur suhu udaranya, semburannya seberapa kencang, ini diatur lewat sini. Di bawahnya lagi, persis di konsol tengah bagian depan, ya ini ada berbagai soket nih. Ya, ada soket Type-C ya, soket Type-C, tapi juga ada soket charger nih, masih ada nih soket charger. Tuh, 12 volt, 80 watt. Nah, di bawahnya lagi ada wireless charging. Nah, ini memudahkan banget ya untuk wireless charging ini ya. Kemudian barulah ini yang tadi saya sebut ini knob untuk driving mode ya. Jadi kita ada 4 mode driving yang bisa kita pilih. Nah, juga ini kiri dan kanannya ada tombol untuk pengaturan suhu udara jok. Nah, ini jadi jok ini ada penghangat, juga ada pendingin juga nih. Wih, mantap banget ya. Nah, itu sensor parking bisa nonaktifkan ya, kamera parking juga bisa dinonaktifkan, tombolnya di sini. Nah, paling menarik di konsol tengahnya nih. Kalau biasanya langsung ada ini ya, dudukan bulat yang berfungsi sebagai cup holder. Tapi di sini dudukan bulatnya tidak ada. Tapi tunggu dulu, bukan tidak ada, tapi kita bisa tekan tombol tulisan push. Begitu kita tekan, langsung muter nih, ada nih. Bisa memuat 2 cup minuman atau tumbler ya, ukuran sedang nih. Bisa dudukannya bisa di sini. Tapi ketika tidak digunakan, ini bisa dilipat ke dalam lagi. Nah, jadi menghasilkan ruang penyimpanan yang cukup lega nih untuk barang-barang yang nggak terlalu besar ya. Ada handphone, terus mungkin ada notebook bisa di sini nih. Ya. Kemudian konsol box tengah berfungsi sebagai armrest pada bagian atasnya nih, enak banget nih. Tapi dia nggak ada penutupnya. Nah, penutupnya hanya ini nih, penyimpanan kecil aja nih. Tuh, ini mungkin buat koin atau barang-barang kecil ya. Nah, kemudian di bawahnya barulah ada konsol penyimpanan yang cukup luas. Tuh ya. Cukup luas, tapi nggak ada penutupnya. Penutupnya hanya yang di ini aja nih. Ya, penampang kecil ini aja. Kita kembalikan lagi. Kita tutup lagi. Oke. Kemudian masih di kabin, kita cek kelengkapannya. Vanity mirror masih ada kiri kanan. Lampu kabin juga sudah LED ya. Kemudian paling mewah ini adalah
ini nih, sunroof. Masih ada sunroof, begitu ya. Kemudian sebelah depan tuas sunroof ini ada tombol feature Hyundai Bluelink. Ya, juga ada tombol SOS-nya yang akan connect ke Hyundai Bluelink. Jadi semua lini Hyundai yang menengah dan middle up itu sudah dilengkapi oleh fitur Hyundai Bluelink. Kemudian masih di kabin ya, di layar memanjang, tapi sebelah kanan ini ada semacam subwoofer nih. Jadi kalau ada notifikasi dari si mobil ini, keluar suaranya dari sini nih. Ya, dari woofer ya, bukan subwoofer ya, woofer atau speaker sebelah kanan ini. Sementara speaker untuk audionya tetap menempati door trim kiri dan kanan nih di rumah speakernya nih. Dan ini sepertinya juga ada Twitter. Ya, ini rumah Twitter. Begitu. Berikutnya di balik kolom setir ini ada pedal shifter yang berfungsi untuk mengaktifkan regenerative braking. Kemudian tuas di kiri dan kanan. Kiri ini tuas untuk wiper ya. Untuk wiper mengatur intensitasnya. Jadi ini ada fitur intermittennya. Kemudian di kanan ini ada tuas untuk mengatur lampu. Ya, lampu berpendarnya mau lampu senja atau lampu dim, semua di sini juga pengaturannya ini ya cukup baik lah. Juga lampu sen ada di sini nih ya, di sebelah kanan, masih seperti yang mobil umumnya di Indonesia ya. Kemudian ada satu tuas lagi di balik kolom setir dan posisinya di bawah tuas kanan yang untuk pengaturan lampu. Ini ada shift by wire nih. Ya, ada shift by wire di mana untuk mode transmisinya nih. Kita tinggal geser ujungnya. Ujung tuasnya nih bisa ditekan ke atas, dia nanti akan masuk ke transmisi D. Ya, lalu untuk netral juga begitu. Untuk mundur pun juga tinggal tekan ke bawah ya. Dan untuk parkir ujung kepalanya ini tinggal ditekan ke dalam. Wah, ini fungsional banget dan user friendly banget ya. Hanya butuh sedikit penyesuaian aja, rasanya sih udah bisa akrab dengan pengendalian dari Hyundai Kona Electric ini. Oke, so far ini cukup baik, fiturnya juga cukup banyak ya. Dan desainnya ini atraktif banget ya. Nggak terlalu mencolok atau eye catching banget, tapi juga nggak sederhana banget. Tapi ini menurut saya desainnya, tata letak ini sudah diperhitungkan sesuai untuk fungsinya ya, fungsi-fungsi fiturnya ini ya. Jadi semua yang ada di sini nih berfungsi semua nih, nggak cuma estetik aja begitu. Oke, selesai di kabin bagian depan, kita cek bagian kabin baris kedua. Nah, sekarang saya coba posisi di baris kedua ya. Ini headroom masih lega banget, meskipun tadi dari luar kelihatan landai, sebenarnya enggak. Jadi masih lega banget. Lalu di legroom ini juga lega tuh. Posisi paha nih tertopang dengan nyaman duduknya. Dan karena ini platformnya AGMP ya dari Hyundai ya, jadi ini lantainya rata begitu. Sama seperti lini elektrifikasi Hyundai yang lain ya, seperti Ioniq 5, Ioniq 6 juga begitu. Oke. Lalu apa aja sih yang didapat di jok baris kedua ini? Ya, tentunya ini handle pintu kanan, handle pintu. Jadi berfungsi sebagai armrest juga, dan paling penting di tengah juga ada nih armrest nih. Tuh, bisa memuat 2 cup holder. Headrest juga ada 3. Jadi memang ini medium SUV 2 baris dengan 3 kapasitas tempat duduk. Begitu. Oke, sudah begitu. Ini di tengah masih ada kisi AC. Di bawahnya ini ada colokan untuk fitur V2L ya, Vehicle to Load ya. Ini fitur unggulan pada model-model elektrifikasi Hyundai gitu. Jadi dia bisa ngecas perangkat-perangkat lain ya, perangkat elektronik lain. Kalau kita bawa mobil ini berkendara, piknik, bawa rice cooker, mungkin bawa peralatan yang elektronik lain, bisa dicolok dari sini nih colokannya ya. Lalu di paling bawah ini juga ada soket Type C, ada 2 buah. Kemudian di balik jok depan nih ada penyimpanan, tapi penyimpanannya hanya jaring-jaring saja nih. Begitu.
Oke, kita lanjut ke bagasi ya. Kita cek seberapa lega bagasinya. Bagasinya, pembukanya sudah power tailgate. Dan kita lihat bagasinya ini cukup luas. Ya, kapasitasnya mencapai 466 liter. Diklaim menjadi ruang bagasi paling besar di kelasnya. Nah, dengan kapasitas yang besar ini, dia sanggup memuat kira-kira 2 tas golf ukuran full size atau 3 koper travel ukuran 28 inci. Di ruang bagasi ini kita bisa lihat ada kelengkapan pengait di kiri kanannya. Ya, lalu di lantai yang rata ini juga ada pengaitnya. Ada 4 titik pengait di masing-masing ujung lantainya. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu kabin. Kemudian lantai yang rata ini kalau partisinya kita angkat nih terdapat ruang penyimpanan lagi nih. Ya, yang ukurannya lebih kecil. Ya, ini bisa memuat perkakas atau barang-barang yang ukurannya lebih pipih. Ini juga ada partisi yang membatasi antara ruang bagasi bagian tengah dengan kabin. Jadi Hyundai Kona Electric generasi terbaru ini dia ada 5 varian. Ya, pertama Signature Long Range, kemudian di bawahnya Signature Standard Range, lalu Prime Long Range, Prime Standard Range, dan Style. Jadi ada 5 varian dan dia dijual mulai 500 jutaan. Nah, untuk yang Standard Range dan Prime Standard Range serta Style, dia punya kapasitas baterai 48,9 kWh dengan jarak tempuh lebih dari 400 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, tenaganya menghasilkan 114,6 kW. Nah, sementara pada varian long range dan prime long range dibekali baterai kapasitas 66 kWh dengan jarak tempuh yang lebih dari 500 km. Ya, dan untuk varian yang signature long range-nya dia lebih dari 600 km. Oke, nah sekarang kita di unit yang lain, kita berkesempatan untuk mencoba impresi berkendara dari Hyundai All New Kona Electric ini. Oleh panitia sudah disediakan trek pengetesan, simulasi layaknya jalan raya, meskipun treknya ini terbatas ya areanya ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa langsung merasakan first drive dari All New Hyundai Kona Electric. Oke. Langsung aja kita nyalakan, ini ada EV start stop. Ya, jangan lupa injak pedal gas dulu, EV start stop. Nah, langsung nyala semua. Oke, di layar utama tulisan ready. Ini besar nih tulisan ready-nya nih. Ya, pembukanya dia langsung ready. Oke, kita atur dulu AC. Oke, statusnya ready, auto hold. Kita pasang safety belt. Yuk kita langsung tes. Ini nggak ada gear selector ya. Jadi gear selector ini dioperasikan melalui tuas sebelah kanan di posisi paling bawah. Jadi dia di bawah tuas lampu sen ya. Oke, cukup mudah nih pengoperasiannya nih. Nah, kita masuk ke D. Auto hold-nya kita rilis. Ya. Oke, kita jalan. Mulai bismillah. Wah, ini ada front view monitornya nih. Jadi begitu kita jalan, dia akan ngasih langsung kamera sebelah kiri atau sebelah kanannya nih. Oke. Oke, kita tunggu aba-aba. Yuk kita mulai. Oke. Kita mulai. Kita ini layaknya jalan raya biasa ya. Ini sudah disediakan trek khusus. Ya. Oh, pertama kita akan mencoba ini nih. Tanjakan nih ya. Uphill and downhill experience. Oke. Coba ya kita nanjak.
Oke, sekarang nurun. Ya memang ini nggak terlalu ekstrim ya, tapi cukup mewakili jalanan di Indonesia. Oke, berikutnya kita ini coba jalan meliuk nih. Ya, kita jalan meliuk di antara cone. Oke, handlingnya sih oke nih. Oke banget handlingnya ya. Jadi ingat kepada lini Hyundai yang lain ya, ada Hyundai Creta, Hyundai Stargazer. Oke. Berikutnya kita akan lewati bumpy road atau speed trap. Kita di kecepatan rendah dulu, kita mau uji suspensinya nih. Ya, oke. Jadi kiri kanan. Wah, ini cukup empuk loh. Ya, nggak terlalu mengayun tapi juga nggak terlalu keras gitu. Ini yang saya rasakan sih sejauh ini pas nih. Ya, lalu ada bumpy road speed trap juga seperti yang tadi, cuma ini lebih rendah. Nah, langsung kita disuguhi zigzag experience. Oke. Wow. Wih, ini menguji handling, begitu zigzag langsung U-turn. Wow. Sip. Berikutnya kita coba acceleration. Wih. Wow. Layaknya mobil listrik pada umumnya, akselerasinya sih luar biasa nih, spontan langsung ngejambak